Sumber kuasa tanpa batas. Bapak Ibu, pagi ini saya menyampaikan sesuatu dengan tujuan bukan untuk membuat Anda menjadi wow dengan pengajaran ini. Anda terkagum-kagum, tetapi saya bermaksud untuk Anda terhubungkan dengan sebuah sumber kuasa tanpa batas. Nah, waktu kita bicara soal baptisan Roh Kudus, Bapak dan Ibu, peristiwa baptisan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan dan bisa menelusuri masuk ke dalam pekerjaan baptisan Roh Kudus. Tapi mari saya tunjukin bagaimana orang-orang menolak pekerjaan ini dalam Yesaya pasal 28 ayat 11 dan 12. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang akan ada penolakan terhadap peristiwa besar ini. Bapak Ibu, mari perhatikan dengan saya Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Hati saya bersuka cita untuk mengajarkan kepada Bapak dan Ibu pagi hari ini. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil, oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mendengarkan. Sekali lagi baca sama-sama dengan saya. Dia, 2, 3, yang telah berfirman kepada mereka, ulang sama-sama 2, 3. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu lihat ayat 11 terlebih dahulu. Ayat 11 berkata, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Alkitab memberitahukan dengan sangat clear, Nabi Yesaya telah bernubuat 700 tahun before Christ, sebelum Yesus lahir, bahwa satu hari akan ada muncul sebuah bahasa asing, logat asing, yang sebenarnya itu sebuah tempat yang disebut sebagai menukah. Menukah itu sebuah resting place, sebuah tempat untuk beristirahat. Tetapi Yesaya bernubuat bahwa akan ada banyak orang yang menolak pekerjaan itu. Banyak orang yang akan rejected, mereka akan menolak pekerjaan bahasa roh. Bahkan bukan cuma menolak, banyak orang yang kemudian menjadikan itu sebagai bahan guyonan yang sangat-sangat tidak ilahi. Saya berdoa pagi hari ini Bapak dan Ibu, supaya Tuhan memberikan sebuah understanding baru kepada kita. Nah, mari saya ajak Bapak dan Ibu melihat bagaimana kekuatan dari bahasa. Kita pergi ke kitab Kejadian pasal 11 ayat yang pertama. Kejadian pasal 11 ayat yang pertama. Kok ada yang mirip saya pagi hari ini ya? Pak Akilah, kenapa kepalanya seperti itu, Pak? Kok silau? Oke, saya agak kaget juga lihat Pak Akilah begini. Oh, kayaknya Ibu Irene suka kepala yang gundul, makanya suruh suaminya gundulin kepala seperti saya. Oke, kita lihat Kejadian 11 ayat 1. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Ya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Bapak Ibu, Anda pikirkan tentang itu. Alkitab berkata bahwa adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Kalau kita pelajari konteks latar belakang peristiwa ini, Bapak Ibu tentu tahu bahwa peristiwa ini ialah sebuah peristiwa di mana pada saat itu orang-orang itu ingin membangun menara yang kemudian kita tahu sebagai menara Babel. Dan disitulah sebenarnya Babel berasal. Sebuah penolakan akan Kristus Yesus berasal dari situ. Nah, coba Bapak dan Ibu pikirkan, apakah satu bahasa tersebut? Apakah yang dimaksudkan dengan satu bahasa tersebut? Mungkin itu bahasa Ibrani, mungkin itu bahasa Inggris, atau mungkin itu juga bahasa para malaikat. Alkitab tidak memberitahukan bahasa apa yang dipergunakan ketika mereka kemudian satu bahasa tersebut. Nah, Bapak Ibu lihat dalam ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 Alkitab berkata, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka.
mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apa yang mereka rencanakan? Mereka merencanakan untuk membangun sebuah menara yang sampai bertemu dengan Tuhan Allah. Mereka merencanakan untuk membangun sebuah menara yang bertujuan untuk kemuliaan itu datang kepada mereka. Dan karena itu Bapak dan Ibu perhatikan kemudian, dalam ayat 3 dan keempat kita mundur sebentar. Alkitab berkata, mereka berkata kepada seorang yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada dua peristiwa yang penting yang terjadi di situ Bapak dan Ibu. Mereka ada di satu tempat, mereka ada di dalam satu tempat yang bernama one place. And then mereka speaking, mereka berbicara dalam satu bahasa. Oke, sampai di sini dulu bisa nangkap ini. One place, and then they're speaking, mereka speaking dalam satu bahasa, one language. Mereka berbicara dalam satu bahasa. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu yang powerful. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jika ada orang-orang berkumpul dalam satu visi di sebuah tempat dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Saya ulangi pernyataan ini sekali lagi. Akan terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat, akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa jika orang-orang berkumpul di sebuah tempat dan mereka dalam satu visi, lalu mereka berbicara dalam satu bahasa. Bapak dan Ibu bayangkan bagaimana mungkin mereka ingin membangun menara itu sampai dengan menghadap takhta Bapa di surga. Tapi memang hal-hal yang sangat dasar akan terjadi jika dua hal itu terpenuhi. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa Allah menyerahkan mereka. Allah mengirimkan disunity di tengah-tengah mereka. Sehingga kemudian mereka berbicara dan saling tidak mengerti. Dan akhirnya mereka diserahkan ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, mari kita lompat lihat sebuah peristiwa yang hampir sama. Tetapi ini terjadi dalam Tuhan di mana ada orang-orang berkumpul dengan cara yang hampir mirip. Brother sister, mari perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Alkitab berkata seperti ini. No. Ke bahasa Indonesia dulu. Terima kasih ya. Bahasa Indonesia dulu. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sampai di situ saja. Coba lihat terjemahan bahasa Inggris dalam versi King James berkata, when the day of Pentecost had fully come, ketika hari Pentakosta itu tergenapi datang, they were all with one accord. Mereka semua itu satu nada, mereka semua selaras, mereka unity, dan mereka berada di sebuah tempat. Jika people gather together dalam visi yang sama dan mereka speaking pernyataan yang sama, mereka berbicara bahasa yang sama, Anda perhatikan pasal berikutnya kemudian. Roh Kudus turun dan kemudian mereka speaking dengan cara yang sangat unik. Mereka berbicara dalam kurang lebih sekitar 12-13 bahasa yang berbeda. Dan sesudah itu kemudian kita tahu bahwa Yerusalem digoncang. Kebangkitan orang mati terjadi. Peristiwa-peristiwa di mana baby church lahir. Dan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Seluruh Yerusalem ditarik dalam gelombang kemenangan rohani yang sangat dahsyat. Seluruh Yerusalem melihat orang mati bangkit. Mereka berjalan di depan bait suci Allah. Orang yang sudah lumpuh demikian lama bangkit berdiri. Tuli mendengar orang-orang yang kerasukan setan diusir kuasa gelap itu diusir dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, brother sister, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Tadi saya bilang begini, speaking in tongues atau bahasa roh itu melebihi semua yang bisa kita pikirkan. Akal budi kita tidak mampu untuk menangkapnya. Bapak Ibu, bahasa roh adalah sebuah ekspresi dalam roh
yang Tuhan sediakan bagi gereja. Come on. Sebuah ekspresi yang Tuhan sediakan dalam gereja. You know why? Because our God is supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supernatural. Dan dia menyediakan sebuah perangkat bagi kita untuk masuk dalam dimensi pertemuan yang roh itu. Jadi waktu kita masuk dalam suasana seperti itu Bapak dan Ibu. Waktu kita speaking in tongues. Kita mengucapkan itu seperti satu nada yang selaras dalam satu unity, maka itu akan mendatangkan kekuatan yang sangat powerful yang terjadi. Peristiwa di mana apa yang terjadi dalam kitab Kisah Rasul akan kembali terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapak Ibu, basar itu sebuah ekspresi yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang kita ucapkan dalam roh, yang akal budi kita tidak bisa mengerti. Akal budi kita tidak bisa mengerti, tapi sebenarnya kita sementara terkoneksi dengan sebuah sumber kuasa yang tanpa akhir, tanpa batas. Mari Bapak Ibu lihat Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Yudas di situ bukan Yudas Iskariot ya. Bukan ya? Saudara Yesus yang datang dari ayah jasmaninya. Yudas 1 ayat 20. Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Bangunlah dirimu sendiri. Dan berdoa dalam Roh Kudus. But you beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Praying in the Holy Spirit. Bahasa Indonesia berkata gini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan, Yudas sementara menjelaskan dua hal yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, dia sementara menjelaskan tentang iman. Tetapi kemudian dia masuk dalam penjelasan most holy faith. Iman yang paling suci. Anda tahu dalam Alkitab, Yesus pernah menyebutkan bahwa ada iman yang besar. Yesus memberitahukan bahwa ada iman yang kecil. Kamu kurang beriman, tidak ada iman, atau iman yang hilang, dan iman yang penuh. Nah coba Bapak Ibu perhatikan ini. Yudas menjelaskan kepada kita bahwa iman yang paling suci itu terhubungkan dengan speaking in the spirit. Come on. Come on. Yudas menjelaskan bahwa dasar iman yang paling suci itu bisa terbangun dalam hidup kita waktu kita berbicara dalam bahasa roh. Once again. Yudas menjelaskan bahwa dasar iman yang paling suci di dalam kita bisa terbangun waktu kita kemudian berbicara dalam bahasa roh. Nah, pertanyaannya kemudian ialah, apakah iman yang paling suci itu? Apakah iman yang paling suci? Bapak Ibu begini, waktu kita berbicara dalam bahasa roh, akal budi kita kan tidak mengerti apa yang sementara kita ucapkan. Tapi sebenarnya waktu kita berbicara dalam bahasa roh, kita sementara bersepakat dengan semua kehendak Allah. Come on. Jadi waktu kita sementara mengucapkan pasekenamo karabokana, kinaralabokana setekenamo rahaseka posinda mafose fafonaha fifata. Akal budi kita tidak mengerti, tapi kita sementara menyelaraskan semua kehendak Tuhan itu dengan untuk kita bersepakat dengan kehendak Allah. Itulah yang dinamakan sebagai dasar iman yang paling suci. Dan dasar iman yang paling suci ini yang kemudian menjadi kunci pemicu untuk terjadinya semua mujizat dalam hidup kita. Jadi mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Speaking in tongues, dia related
dia berhubungan dengan mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, dengan pekerjaan-pekerjaan yang supernatural terjadi dalam hidup kita, karena memang dia menghasilkan iman yang paling suci. Berapa banyak Bapak dan Ibu yang ingin bertumbuh dasar iman yang paling suci? Kehendak Allah kita itu kita ikuti, dan tanpa bahasa akal budi kita tidak bisa mengertinya. Bahasa roh menolong kita untuk itu. Come on, come on. Haleluya. Jadi waktu kita sementara berbicara dalam bahasa roh, dia brother sister, sebenarnya kita sementara bersepakat dengan semua janji Bapa. Nah, perhatikan pernyataan ini. Baptisan Roh Kudus datang dalam ordinasi otoritas Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa membaptis dengan baptisan Roh Kudus. Yohanes berkata bahwa aku akan membaptis kamu dengan air, tapi yang akan datang kemudian akan membaptis kamu dengan apa? Dengan roh. Jadi baptisan Roh Kudus itu ada dalam otoritasnya Tuhan. Mungkin Bapak dan Ibu ada seorang yang lay hand upon you, ada seorang yang menumpangkan tangan atas Bapak dan Ibu. Tapi mari saya beritahu, sebenarnya peristiwa itu Tuhan yang sendiri menumpangkan tangan atas kita. Bapak dan Ibu, sebagian besar Anda menerima baptisan Roh Kudus speaking in tongues glossolalio pertama kali pada saat seseorang menumpangkan tangan. Di Cornerstone paling banyak terjadi di baptisan, mengambang di atas air, tiba-tiba terapung di atas air. Tapi Bapak dan Ibu, saya mengalami baptisan Roh Kudus tidak ada penumpangan tangan. Hampir 20 tahun yang lalu saya sementara baru nyembah di rumah kontrakan kecil di Yogyakarta pada saat itu. Lalu saya seperti mulai memasuki, dan saya mulai istirahat sebentar, dan tiba-tiba sesuatu yang supernatural datang dan menjamah lidah saya. Dan lidah saya tidak bisa berhenti. Kadangkala Bapak dan Ibu, kita kemudian menumpangkan tangan hamba-hamba Tuhan bilang seperti ini. Ucapkan haleluya, 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 haleluya. Itu pemicu awal, tapi sesungguhnya yang mendatangkan baptisan Roh Kudus bukan karena kata haleluya itu. Tapi Yesus yang memiliki otoritas untuk menyatakan kuasa baptisan Roh Kudus atas lidah kita. Beberapa orang berkata kepada saya, Pastor Henry, itu seperti sebuah psikologi semata. Saya tidak percaya itu. Baptisan Roh Kudus itu dijanjikan Tuhan kepada kita. Come on brother sister. Nah, Bapak Ibu, Anda percaya enggak? Bahwa semua karunia Roh Kudus itu datang dari bahasa roh. Come on. Semua karunia Roh Kudus. Karena dia adalah yang elementary, yang paling dasar. Dia list yang paling terakhir. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di SD atau TK Playgroup? Kelas 1 lah paling tidak. Bahasa Indonesia punya pendidikan agak kacau. Di kelas 1. Kita pelajari apa? A, B, C, D. Waktu saya mengambil program doktoral saya tidak lagi belajar A, B, C, D. Saya sudah belajar semua yang analytical. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan, itu sesuatu yang dasar. Kita tidak akan bisa pergi ke karunia-karunia yang extend, karunia-karunia yang lain, jika hal yang fundamental, yang dasar kita belum selesaikan. Come on, come on. Karena itulah makanya kemudian Bapak dan Ibu Anda perhatikan, gereja-gereja yang kemudian bergerak dengan karunia-karunia rohani, sebagian besar mereka datang dari gereja-gereja yang menekankan penggunaan bahasa roh. Sebab itu basic dari semua karunia-karunia rohani dalam kehidupan gereja Tuhan. Amen. 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 Nah, mari Bapak Ibu lihat Efesus 5, 17, 19. Ingat ya, saya tidak bermaksud untuk membuat Anda wow pagi ini. Tapi saya bermaksud supaya ini pengajaran ini menolong kita semua. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Efesus 5, 17, 19. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada orang yang bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan sebagian di antara kita seperti itu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab berkata, nyanyikan mazmur, psalm. Kemudian nyanyikan nyanyian rohani. Nah, perhatikan
Perhatikan Bapak dan Ibu, Alkitab berkata jangan mabuk oleh anggur. Tapi mari kita mabuk oleh roh. Dipenuhi oleh roh. Apa yang terjadi sih waktu orang pergi ke karaoke? Mereka minum anggur. Dan kemudian tiba-tiba mereka mengucapkan apa yang mereka tidak pikirkan. Mereka lakukan apa yang tidak mereka tahu. Yaitu mereka mulai remas di sana sini. Mereka mulai pegang yang sebenarnya itu tidak boleh mereka pegang. Beberapa di antara kita dulu melakukan itu. Dan kemudian Anda lihat mereka lalu kemudian mulai tertawa yang aneh. Lalu kemudian besok pagi ketika mereka bangun, pusing kepala, pening-pening. Dan apakah problem mereka selesai? Tidak. Beberapa hari lagi mereka pergi lagi ke karaoke. Mereka kemudian bicara lagi yang sama. Mereka minum dengan cara yang sama. Dan bangun pagi kemudian mereka pusing kepala, tambah sakit kepala, mereka pergi lagi cari minum. Apa yang mereka cari? Mereka cari inspirasi. Mereka berpikir ketika pergi ke tempat yang seperti itu mereka akan selesai. Mari saya beritahu sesuatu kepada Bapak dan Ibu semua. Mengapa Tuhan sediakan sebuah minuman kepada kita? Kita tidak minum. Halo? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi Alkitab beritahu bahwa orang-orang Israel pada saat itu menuduh murid-murid mabuk oleh anggur. Bagaimana mungkin mereka mabuk oleh anggur kalau mereka tidak minum? Come on. Apa yang mereka minum? Mereka minum dari cawan baptisan Roh Kudus. Mereka minum dari gelas baptisan Roh Kudus. Bisa nangkap ini? Mereka menuduh bahwa murid-murid mabuk. Lalu Petrus bilang ini baru jam 9 pagi, bagaimana mungkin kami mabuk oleh anggur? Kami mabuk oleh roh. Come on brother sister. Saya tolong Anda semua jika Anda ingin mencari inspirasi, cari pengertian, cari wahyu, masuk ke dalam sumber kasih karunia Allah, speaking in tongues, bakal akan dibuat mabuk oleh Tuhan. Anda akan dibuat mabuk oleh Tuhan. Dan dasar imanmu bangun di atas dasar iman yang paling suci. Mengapa kita tidak minum dari Roh Kudus? Bapak Ibu, saya punya sebuah kebiasaan yang sangat baik. Kalau Anda pergi ke rumah di pastori, Anda akan dengar 1 jam pertama ketika saya menyembah, saya speaking in tongues. 1 jam. Saya nyanyikan lagu 1-2 kali singkat dan saya masuk. Pamonaha sekena mama. Harabokan nasetekena mama. Lalu saya holy laughter. Sekenaralabokan nasekenaralabu. Sebab Roh Kudus itu roh sukacita. Kona harabas setekenaralapapa. Sometimes saya ambil gitar lalu saya mulai menyembah seperti tadi. Yenamo. Sinaralabona hasindamarabona sikinaralabo horabasidiralabo. Nanti malam hari saya semalam pulang sampai di rumah sekitar jam 10-an lewat. Setengah 11. Ya jam 10-an terakhir kali dengan youth Tuhan lawat mereka malam ini semalam. Dan saya pulang saya sudah capek sekali karena sepanjang minggu ini very tight, sangat padat sekali. Dan saya sikat gigi selesai, ya saya pergi ke kamar tidur. Dan saya ambil waktu 30 minutes. Saya masuk dalam gelombang. Bapak Ibu tanya saya, kenapa seperti itu? Saya ingin mabuk. Saya ingin minum dari minuman yang Tuhan janjikan akan ada sukacita. Akan ada kedamaian. Bapak Ibu Anda cobalah. Anda nonton televisi sampai jam 12 lalu Anda tertidur. Pagi dapat dipastikan Anda bangun dengan beban pikiran. Atau Anda lihat YouTube. Anda nonton, main handphone, SMS sampai jam 1 dini hari, WhatsApp sampai dini 1 hari. Anda bangun dalam keadaan yang stres. Mengapa? Secara pengetahuan aja Bapak dan Ibu ini menimbulkan, radiasi. Radiasi yang luar biasa. Saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Jika sudah jam 10, jam setengah 11 malam, tutup televisi. Tutup handphone. Kalau Anda lakukan itu terus Bapak dan Ibu, yang pertama Anda kesulitan tidur karena radiasi itu mengganggu penglihatan kita. Tapi kemudian Bapak dan Ibu Anda harus lakukan, masuk ke dalam gelombang itu.
Paseke namo rahasyataka. Naharabokan nahasyataka nama. Herabokan naralapapa. Tadi malam saya masuk dalam 30 menit. Dan ketika saya tertidur, sekitar jam 12, jam setengah 1, saya mimpi sesuatu. Yang saya belum bisa menceritakan kepada Bapak dan Ibu. Saya tahu Tuhan lagi berbicara sesuatu kepada saya. Saya lihat penglihatan itu sangat jelas dalam mimpi saya. Saya bilang, oh Tuhan. Tadi pagi saya tanya Tuhan lagi. Ketika 1 jam pertama saya bangun, saya speak in tongues. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa maksud mimpi semalam? Brother sister, perhatikan baik-baik. Terhubungkan dengan sumber yang sangat adikodrati itu. Terhubungkan. Mari Bapak dan Ibu, saya tolong Anda semua untuk mulai memasuki sebuah dimensi di mana Anda tidak akan stres. Sebuah kasih karunia yang akan mengalir seperti sungai. Orang-orang dunia minum dari cawan yang tadi memabukkan. Tapi kita punya cawan memabukkan yang justru tidak membuat kita pening-pening. Tapi cawan itu membawa sukacita. Cawan itu membawa kedamaian. Dan cawan itu akan membuat iman kita bertumbuh di atas dasar yang paling suci. Katakan amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, mari Anda perhatikan 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Saya berdoa beberapa orang terkaget dengan ayat ini. Come on, 2 dan 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Ulang, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu Anda dengar ini? Waktu kita speaking in tongues, waktu kita berbicara dalam bahasa roh, kita sementara tidak berkata kepada manusia. That's it. Kita tidak lagi berbicara kepada lawan bicara kita yang mungkin tadi beberapa menit kita berbicara di samping kanan kiri kita. Kita tidak lagi berbicara kepada siapapun. Tapi Alkitab berkata dengan sangat jelas, waktu seorang berbicara dalam bahasa roh, dia sementara berkata-kata kepada Allah. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengertinya. Bapak dan Ibu berbicara dalam bahasa roh tadi, apakah Anda mengerti? Tidak. Tidak ada seorang pun yang mengerti tentang itu. Tapi Alkitab berkata bahwa hanya Allah yang mengerti hal-hal yang sifatnya rahasia. Halo? Nah, Anda perhatikan hal yang sangat ajaib. Jika kita speaking in tongues, Allah akan memberitahukan hal yang misteri. Hal yang misteri, hal-hal yang masih bersifat rahasia Tuhan akan bukakan kepada kita. Come on. Atau kita berbicara dalam bahasa roh, Tuhan akan membukakan hal yang misteri. Bapak Ibu, kita punya banyak pengalaman tentang ini. Bali Blessings Festival yang terakhir. Waktu itu Pendeta Barnabas yang berkhotbah. Dan kemudian Pendeta Barnabas minta kepada saya untuk memimpin altar call. Beliau melayani di bawah. Semua hamba-hamba Tuhan tumpangkan tangan, tempat ini sudah tidak bisa muat. Berjatuhan di mana-mana, orang manifest di mana-mana. Ketika saya sementara berdiri dalam roh mendoakan beberapa orang, tiba-tiba saya dengar satu suara yang datang di kuping saya dan Roh Kudus berkata kepada saya, setan seks. Saya pernah berkhotbah tentang itu. Setan seks. Saya pikir apakah karena saya selesai baca buku. Tapi saya selidiki lagi. Saya lagi tidak baca buku tentang pekerjaan-pekerjaan roh jahat itu. Beberapa menit kemudian Tuhan dorong saya naik ke mimbar. Dan saya berkata bahwa ada orang dalam ruangan ini yang mengalami perjumpaan pribadi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Di malam hari ada roh jahat laki-laki dan perempuan, Incubus dan Sucuba, yang datang dan mau memperkosa beberapa orang melakukan hubungan dengan roh-roh jahat itu. Kita tunggu beberapa second kemudian Bapak dan Ibu, saya sangat terkaget-kaget. Karena tiba-tiba yang maju itu lebih dari 7-8 orang di tempat ini. Bagaimana misteri itu bisa datang? Bapak dan Ibu, bagaimana misteri itu bisa datang? Saya beritahu sesuatu, saya menekankan diri saya untuk 1 hour. Di pagi hari, and then di malam hari 30 minutes, just speaking in tongues. Namo rahasete kenaralapap. Waktu kita berbicara dalam bahasa roh, hal-hal yang misteri itu akan datang ke dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu ingat Bali Blessings Festival yang berikutnya sebelum kejadian di Christmas Bali Blessings Festival. Itu membuat saya shock. Peristiwa yang sama terjadi waktu itu saya yang berkhotbah di tempat ini. Kita lagi melayani super crowded dalam ruangan ini. Tiba-tiba Tuhan beritahu kepada saya bahwa ada orang yang mau bunuh diri. Nah saya pikir mungkin ya 1-2 orang lah. 1-2 orang yang mau bunuh diri. Ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu ketika itu dilansir, ketika itu dilepaskan. Lebih dari 9 orang yang maju. Dan malam itu mereka dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Allah menyatakan kuasa yang super adikrati membebaskan mereka dengan cara yang sangat ajaib. Come on brother sister. Setiap kali kita ada dalam keadaan kesulitan, speaking in tongues, karena Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang bersifat misteri. Kakak rohani saya, Dr. Brian Bailey. Bapak Ibu beliau menulis kurang lebih sekitar 100 buah buku yang diterjemahkan ke 100 bangsa. 100 buah buku. Saya pikir saya belum pernah menemukan seorang hamba Tuhan yang sangat signifikan seperti ini. Dr. Brian Bailey. Seorang yang sangat signifikan dalam hidupnya. Beliau menulis 100 buah buku yang sangat penuh dengan pewahyuan. Dan beliau berkata bahwa setiap kali ketika beliau membaca Alkitab. Waktu beliau membaca Alkitab. Dan beliau tidak mengerti sebuah ayat. Beliau berhenti. Buka Alkitab itu di ayat itu. Dan kemudian membaca itu beberapa kali. Lalu beliau speaking in tongues. Konaha rabokana. Panamora hasekena mora hasekena. Hurabona hasente kena mora hasekena la papa. Tiba-tiba itu seperti layar terbuka setiap saat. Dan beliau mengambil pulpen lalu mulai menulis. Dan lahirlah 100 buah buku yang sangat menginspirasi jutaan orang hari ini di muka bumi. Beliau telah meninggal, tapi bukunya hari ini ada di 100 bangsa lebih, diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa asing, dan ini jadi berkat. Come on brother, sister. Ketika Anda lagi kesulitan untuk bisnis, ini bukan cuma untuk kepentingan karunia rohani. Anda lagi mandek, Anda tidak tahu apa yang Anda harus kerjakan. Speaking in tongues, because God will give unto you. Allah akan memberikan kepada engkau inspirasi ilahi yang dunia tidak bisa berikan, yang buku tidak bisa berikan, yang internet tidak bisa berikan. Berhenti dan masuk dalam gelombang Allah. Amen. Amen. Saya sangat terkagum-kagum. Dr. Bailey punya kebiasaan yang sangat baik. 1 jam pertama, beliau berkata bahwa beliau selalu mengambil 1 jam pertama untuk berbicara dalam bahasa roh. Come on. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu, Anda perhatikan ini. Saya ajak Bapak dan Ibu lihat 1 Korintus pasal 14 kembali. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kita masuk berikut. Kita pergi sekarang, kita akan fokus di sini dan kita akan landing segera. Ayat 4. 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Speaking in tongues itu building. Bapak Ibu kata itu epikodomeo. Hampir sama dengan kata yang tadi dipergunakan oleh Yudas. Itu seperti begini Bapak dan Ibu. Bangun fondasi dan itu digali ke dalam kedalaman. Kalau Anda mau membangun bangunan tingkat 7 dan bangunan lantai 1 seperti ini, yang cuma 1 seperti ini, kedalaman fondasi akan sangat berbeda. Bible said, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Halo? Jadi waktu kita bicara dalam bahasa roh Bapak dan Ibu, kita lagi bangun diri kita sendiri. Bangun diri kita di atas dasar apa? Di atas dasar iman yang paling suci. Nanti saya akan kembali ke Yesaya yang tadi Bapak dan Ibu. Yesaya pasal 26 tadi. Tapi Alkitab berkata bahwa, come on, waktu kita sementara bicara dalam bahasa roh, Bapak Ibu kita sementara membangun diri kita sendiri. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pagi ini, jika Bapak dan Ibu belum pernah dibaptis oleh baptisan Roh Kudus, atau mungkin Anda pernah dibaptis oleh baptisan Roh Kudus, dan Anda tidak lagi mempergunakan bahasa roh, maka saya dorong Bapak dan Ibu semua memilikilah kerinduan yang luar biasa untuk Anda kembali dibaptis oleh baptisan Roh Kudus. Sebab apa peristiwa itu akan membangun kehidupan iman kita. Lompat dalam ayat 18. Coba lihat Bapak dan Ibu. The number one apostle in the New Testament. Ayat 18. Wow, saya sangat suka Paul mengungkapkan ini. Paul bilang begini, ayat 18, come on.
18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. The number one apostle in the New Testament. Anda tahu 1/2 plus 1. Dia menulis 1/2 plus 1 Alkitab Perjanjian Baru. Saya pikir tidak ada lagi seorang pun yang sesignifikan Paul, rasul-rasul yang lain. Bahkan mungkin tidak akan pernah muncul lagi orang yang bisa mendapatkan kasih karunia seperti Paul. Dan the greatest key, salah satu kunci terbesar dalam kehidupan orang ini, dia berkata gini, saya berbicara dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow. Thank you Jesus. Bapak Ibu, waktu kita berbicara dalam bahasa roh, itu kita terhubungkan dengan kuasa dikodrati yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan Anda akan rasa orang-orang yang berjalan dalam pengurapan seperti ini berada dengan karunia-karunia yang sangat supernatural. Pergi kemana saja orang akan merasakan kehadiran kita. Orang akan tahu bahwa orang ini dipenuhi oleh kuasa atau tidak. Desember kemarin, ada seorang bayi yang baru lahir. Mana Pak? Oh no. Saya mau Pak Thomas, mana Pak Thomas? Pak Thomas ya. Oh Pak Thomas. Itu lahir berapa waktu kemudian divonis menderita apa namanya penyakit apa itu? Meningitis. Berapa waktu kemudian diketahui, sekitar berapa lama? Ibu Equin berapa lama? Waktu lahir langsung divonis meningitis. Ada ibunya enggak ya, Ibu Christine? Enggak ada ya? Oke, Bapak Ibu, Anda bayangkan bayi merah masih orok. Kemudian harus diambil sumsum tulang belakangnya. Diambil sumsum tulang belakangnya. Kalau enggak salah berapa kali diambil? 3 kali Pak ya. 3 kali diambil sumsum tulang belakang. Sungguh-sungguh sangat menderita. Bapaknya ini belum begitu kenal Yesus. Menikah sama seorang ibu bernama Ibu Christine. Dari latar belakang pemercaya yang lain. Dan ketika Christmas Bali Blessings Festival, Bapak Ibu dia datang dengan pengharapan. Babynya itu masih dalam ruang perawatan khusus intensif di rumah sakit. Dokter vonis anak ini tidak punya harapan. Tidak ada kehidupan lagi bagi dia. Dia datang di dalam Bali Blessings Festival. Anda tahu super crowded. Di gedung itu, di gedung bumiku. 500 orang yang datang. Dan altar call hari itu sebagian besar maju. Saya perkirakan yang maju itu mungkin di atas 200-an. Super crowded. Tapi tiba-tiba Tuhan tuntun saya untuk turun dari mimbar kudus itu dan menjumpai Christine. Dan just 5 words. Hanya 5 kata yang saya ucapkan. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Just 5 words. Hanya 5 kata. Saya berhadapan Christine dan saya berkata, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan kemudian Bapak dan Ibu, mereka pulang, mereka pergi ke dokter. Dan dokter terkaget-kaget. Karena meningitisnya itu tiba-tiba divonis dokter yang tadi sumsum tulang belakang sudah diambil berkali-kali, itu 3 kali tadi dinyatakan sembuh total. Jika Bapak dan Ibu terbiasa akumulasi mengucapkan bahasa roh di rumah, maka ketika Anda berdoa Bapak dan Ibu, Anda hanya perlu 5 kata untuk mengucapkannya. Speak 5 words. Ucapkan 5 kata dan kuasa Tuhan akan turun dan menjamah. Bukankah Bapak dan Ibu lihat dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bagaimana orang datang dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan di tempat ini? Bukankah Bapak dan Ibu lihat penyakit-penyakit yang demikian tidak mungkin disembuhkan oleh dokter, disembuhkan dengan cara yang supernatural? Saya pikir salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ialah ini. Saya kemudian bertanya-tanya kepada Tuhan, Bapak dan Ibu. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa demikian banyak orang yang datang? Pak Barnabas bilang kepada saya, karena dia adik saya, dia kakak saya, dia bilang kepada saya, Henry, saya bingung setiap kali datang ke gereja kamu. Ratusan orang datang dan mereka dibebaskan dengan roh-roh jahat yang sangat ajaib. Mereka disembuhkan dengan cara yang sangat supernatural.
Saya lalu kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa demikian seperti itu? Saya pikir, ini menurut saya, kesimpulan saya bisa salah. Tapi saya berkeyakinan salah satu yang menyebabkan itu semua itu ialah aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. That's the key. Itulah kunci yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian penyakit-penyakit. Bapak Ibu bayangkan roh-roh jahat. Anda bayangkan ada gadis yang berhubungan dengan setan, berhubungan seks sejak SMP kelas 1 sampai dengan menjelang menikah, setiap malam diperkosa oleh setan perempuan. Seorang gadis Katolik. Seorang gadis Katolik. Dia datang di sini, waktu itu saya tidak ada, saya di luar kota. Pada saat Bali Blessings Festival, kemudian saya balik. Lalu kemudian dia minta ketemu saya di dalam ruangan itu. Dan dia cerita bahwa setiap malam ada seorang laki-laki tua. Laki-laki sudah tua, peot. Perkosa dia setiap malam. Bapak Ibu, satu bulan ke depan dia mau menikah. Dan dia bilang kepada saya, Pastor Henry, mohon maaf ya. Saya kehilangan semua gairah. Saya rasanya tidak mau nikah. Tapi malam itu saya tuntun dia untuk beberapa hal. Dan saya berdoa. 5 kata saya ucapkan. Di dalam nama Yesus. Roh jahat, keluar. Dia keluar dari ruangan saya. Dia pergi pulang ke kamar tidurnya. Dan ketika dia tertidur Bapak dan Ibu. Laki-laki, opa-opa tua bangka. Bayangkan, sudah kayak begini, ini roh jahat laki-laki, benar-benar physically datang. Coba dekati dia. Ketika dekati dia Bapak dan Ibu, seperti ada sebuah gelas kaca yang melindungi dia. Terlempar. Coba masuk, terlempar kembali. Masuk, terlempar lagi kembali. Dan opa-opa master namanya. Opa master bilang begini, siapa yang berdoa bagi kamu? Sehingga saya tidak bisa lagi menyentuh kamu. Yesus. Mengapa saya jadi begini ya? Yesus berkuasa. Namanya sangat dahsyat. Dan mengapa bisa jadi seperti itu? Saya pikir karena kita terhubungkan dengan sumber kuasa tanpa batas. Itu Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan. Amen. Amen. Bapak Ibu, come on. Mari saya ajak Bapak dan Ibu begini. Tadi saya bilang bahasa roh itu dasar dari semua karunia-karunia rohani. Ya jika kita ingin bertumbuh ke karunia-karunia rohani yang lain, Bapak dan Ibu mintalah ini. Tapi sesudah orang bertumbuh Bapak dan Ibu, banyak di antara kita yang bahasa rohnya itu tetap mirip seperti motor tempel yang saya naiki waktu saya pergi ke Pulau Alor. Sudah begitu pakai macet di tengah-tengah lautan lagi. Macet tengah lautan. Saya bilang kepada Pastor Dev, teman saya yang 60 tahun lebih itu. Saya bilang kepada dia, minum Antimo ya. Kalau kamu mabuk, bukan urusan saya. Dia bilang, oh no, saya tidak mau minum Antimo. Saya minum. Ketika kapal berhenti, mesinnya sudah tidak lagi Dia tanya saya, apa yang terjadi? Saya bilang, kemungkinan kita berdua bermalam di atas kapal ini. Mereka harus menyelam ke dalam lautan. Itu angkat sampah di dalam itu, di dalam apa namanya itu? Baling-baling itu, baru kemudian berlayar lagi. Bukan seperti Quicksilver ya. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa bahasa roh itu bisa bertumbuh. Keragaman Tuhan bisa berikan. Nah, seperti bahasa, gini Pak. Anda belajar A, B, C, D sampai Z lah. Di kelas, Anda ikut kelas yang paling bagus, English Service. Ya, Anda ikut EF, English Force. Ya, Anda ikut kursus. Tapi cuma Anda belajar di kelas. My name is Henry Parera. Ya, begitu-begitu Anda belajar gitu. Dan Anda tidak pernah untuk praktis di luar belajar, pergi ngomong. Sampai ayam tumbuh gigi, bahasa Anda cuma seperti itu. Nah, Bapak Ibu tahukah Anda bahwa bahasa itu ada perbendaharaan kata. Saya termasuk orang yang berbicara sangat cepat. Perbendaharaan kata saya cukup banyak. Anda tahu salah satu kenapa saya baca banyak buku. Saya melumat banyak buku. Cara yang paling terbaik untuk perbendaharaan bahasa roh kita bertambah ialah
Kita mesti speaking in tongues. Latih setiap hari. Peristiwa besar 1 Januari 1901. Di sebuah sekolah Alkitab bernama Topeka, Kansas City. Ada sebuah sekolah Alkitab yang didirikan oleh Dr. Charles Parham. Dengan nama Charles Parham Bible College. Bapak Ibu, tahun 1900-an akhir mereka mulai berdoa. Mereka baca kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Janji itu bagi kamu dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh. Itu sejauh yang akan dipegang oleh Tuhan Allah kita. Mereka berdoa. American boy, American girl berdoa bersama-sama dengan Dr. Charles Parham. Mereka minta supaya mereka dibaptis oleh baptisan Roh Kudus. Kita harus berterima kasih untuk Charles Parham untuk peristiwa besar ini. Bapak dan Ibu. Tepat tanggal 1 Januari 1901, seorang gadis muda bernama Agnes Osman. Dia American girl. Dia cuma bisa speaking English. Dia cuma bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Dan Dr. Charles Parham dengan teman-teman yang lain menumpangkan tangan ke atas dia. Dan tiba-tiba Bapak dan Ibu, terdengar sebuah suara yang sangat aneh keluar dari lidah anak ini. Gadis muda 18 tahun mulai berbicara dengan bahasa yang aneh. Dan selama 3 hari dia tidak bisa bicara dalam bahasa Inggris. Selama 3 hari. Orang-orang coba untuk tengking. Dr. Charles Parham tengking, jangan-jangan roh jahat yang ada dalam diri orang ini. Ditengking 3 hari. Ditengking 3 hari. Roh jahat tidak keluar dan dia terus tidak bisa baca dalam bahasa Inggris. ABCD dia tidak bisa baca. Panggillah profesor bahasa. Ketika dipanggil profesor bahasa dan profesor bahasa dengar, profesor bahasa berkata bahwa dia berbicara dalam bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin 1901. Bapak Ibu, hari berikutnya kemudian ketika Dr. Charles Parham mulai mengerti bahwa ini adalah peristiwa yang terjadi sebagaimana Kisah Rasul pasal 2. Ketika kemudian murid-murid dibaptis dengan bahasa-bahasa asing. Maka tiba-tiba Bapak dan Ibu, sebagian besar murid-muridnya dilaut oleh Tuhan. Mereka semua dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Dan profesor bahasa itu dengar, profesor bahasa itu berkata, mereka berbicara dalam 20 dialek bahasa Mandarin yang berbeda. 20 dialek bahasa Mandarin yang berbeda. Peristiwa itu yang merupakan peristiwa di mana gerakan Pentakosta lahir. Lalu kemudian William Seymour dibaptis di situ, dia pergi ke Azusa Street dan kemudian gerakan karismatik bahasa roh, gerakan Pentakosta lahir dengan sangat dahsyat. Tapi kita harus berterima kasih kepada Bapak, kepada Dr. Charles Parham. Brother sister, saya ajak Bapak dan Ibu semua begini. Come on, minta keragaman berbicara dalam bahasa roh. Mari saya cerita sebuah peristiwa yang saya pikir saya tidak akan pernah lupakan seumur hidup saya. Seumur hidup saya. Hampir kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Saya masuk memimpin sebuah tim kecil sekitar 9-10 orang dari Yogyakarta. Saya masih menjadi young pastor, menjadi pendeta yang masih sangat muda. Baru usia 25-26. Oh no, mungkin sekitar 27 waktu itu. Saya mengembalakan sebuah sidang gereja mahasiswa di Yogyakarta. Dan saya pimpin pasukan peperangan masuk ke timur. Kami 2 peperangan ke Denpasar, Bali. Bapak Ibu, lalu kita sampai di sebuah lokasi di ujung selatan Pulau Bali. Sebuah tempat yang disakralkan. Kami lagi berdoa memberkati Bali waktu itu. Dan ketika kita masuk di tempat sakral itu Bapak dan Ibu, petugas-petugas berkata kepada kami bahwa kalau masuk di situ, Bapak Ibu harus lepas kacamata. Apalagi kalau Anda pakai Oakley, Anda pakai jam tangan yang branded, monyet tahu mana yang mahal dan mana yang tidak mahal. Dia mungkin sekolah mungkin. Ya kita semua lepas. Beberapa teman mahasiswa-mahasiswa, anak-anak yang datang dari keluarga mampu, mereka kacamata dan jam tangannya lumayan bagus, mereka lepas semua. Kita masuk Bapak dan Ibu. Monyet di kiri kanan. Lagi di kiri kanan. Masuk biasa. Kita berkunjung untuk lihat-lihat di situ sambil kita memberkati seluruh Pulau Bali. Lalu Bapak dan Ibu, tiba-tiba Anda tahu di dalam itu ada semak-semak duri. Dan saya mulai dengar ada bunyi saya pikir loh ada apa ya? Kita jangan terus tertawa, senang kan, beberapa orang baru pernah lihat Bali gitu. Saya baru pernah lihat Bali waktu itu. Happy banget tuh, belum menikah ya. Ya, oh happy banget. Anda tahu tiba-tiba Bapak dan Ibu, ratusan monyet dia lompat dan sergap kita semua.
Nah 9 orang itu ada 2 orang tua, yang lainnya semua siswa, mahasiswa, pasca sarjana S2 dan mahasiswa S1. Bapak Ibu pada saat itu semua langsung lari kocar kacir. Saya kehilangan ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hilang semua dari kepala saya. Benar, Anda mungkin tertawa, tapi Bapak dan Ibu, dia lompat dan dia kemudian mencengkeram semua. Kita lari ketakutan semua. Saya belum belajar terlalu banyak tentang dimensi peperangan rohani, itu baru mulai masa-masa belajar Bapak dan Ibu. Semua hilang di kepala, itu ratusan, bukan ribuan. Kalau ribuan bombastis, ratusan lari dan dia mencakar kita Bapak dan Ibu. Anda tahu saya sudah tidak tahu lagi mau pakai apa Bapak dan Ibu. Jadi saya sambil mundur saya juga lari, mereka lari. Sebagian besar garis-garis lari ke arah saya. Karena saya memimpin pasukan. Dan Anda tahu tiba-tiba Bapak dan Ibu sesuatu yang supernatural muncul. Langsung saya berdiri. Pose kenamora pokana hasente kenamora hikanamora bakasikira la boka nama syataka uraba sekira la baba. Bapak Ibu tidak sampai 1 menit kemudian tiba-tiba semua monyet begini. Jangan tepuk tangan. Anda tahu? Anda pernah lihat pasukan Kopassus dan tentara baris berbaris? Mereka bikin sebuah garis lurus di belakangnya dan kemudian mereka balik kanan segera. Masuk kembali ke tengah-tengah hutan belukar. Tertawa ya? Tapi saya lihat kuasa itu sungguh hebat. Saat kuasa itu sungguh hebat. Sungguh luar biasa. Lihat ayat 14. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Saya tidak tahu itu apa yang saya ucapkan. Mungkin saya bicara dalam bahasa monyet. Jadi mereka mengerti. Papa rohani saya, Pastor Yang Tuk Yong bercerita, satu kali mereka berkumpul di Singapura. Lalu mereka speaking in tongues. Dia cuma tahu bahasa Inggris, dia punya bahasa Mandarin sangat kacau balau. Dan dia bicara dalam bahasa Inggris, dan mereka mulai bahasa roh. Selesai ibadah tiba-tiba ada seorang Afrikan datang kepada dia, seorang Afrika berkata kepada dia, Pastor Yang, thank you. Tadi kamu berdoa dalam bahasa ibu saya, bahasa Zulu. Dalam bahasa Zulu. Terus dia bilang, what? Saya berdoa dalam bahasa Zulu, iya. Kamu berdoa dengan bahasa yang sangat bagus, dengan bahasa Zulu. Roh Kudus menerjemahkannya Bapak dan Ibu. Jadi kemungkinan Bapak dan Ibu waktu saya bicara dalam bahasa itu, kemungkinan monyetnya mendengar itu sebuah komando yang datang dari suara frekuensi Allah. Dan itu mungkin kemudian mereka bisa mengerti bahasa saya. Hello? Come on. Sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Jadi waktu kita bicara dalam bahasa roh kita yang berdoa, kita tidak mengerti. Akal budi kita tidak mengerti. Mari lihat. Roma 8:26. Karena itu Bapak dan Ibu, saya dorong Bapak dan Ibu begini. Ketika saya berbicara dalam bahasa roh, saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan terjemahkan apa maksudnya kepada saya. Saya minta Roh Kudus, ingat ya, dia karunia interpretasi, bukan karunia translation. Dia karunianya interpretasi, bukan translation. Kalau translation itu kata demi kata, dia interpretasi. Jadi minta kepada Tuhan waktu Bapak dan Ibu lagi speaking in tongues. Apa yang lagi Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau pesankan kepada saya? Roma 8:26. Baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Kita sempat stres dan kita tidak tahu apa yang mau kita ucapkan. Alkitab berkata jika kita berbicara dalam bahasa roh, Roh Kudus yang akan menerjemahkan semua keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam hati. Segala sesuatu yang kita tidak mampu untuk ucapkan dengan bahasa akal budi, Roh Kudus yang menerjemahkan. Dia alat yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia akan menerjemahkan semua beban kita kepada Bapa di surga. Jadi saya dorong Bapak dan Ibu, Anda harus tahu bahwa Roh Kudus itu roh doa syafaat. Jadi waktu kita berbicara dalam bahasa roh Bapak dan Ibu, waktu kita berbicara dalam bahasa roh, kita tidak mengerti apa yang lagi kita ucapkan. Tapi Roh Kudus akan menerjemahkan semua keluhan dalam hati kita.
tanpa kita mengerti. Saya tutup di sini, saya landing dengan Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Oh, thank you Lord Jesus. Efesus 6 ayat 18. Baca sama-sama Bapak dan Ibu. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan kata-kata ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Praying in the spirit. Berdoa dalam roh. Kemudian kita berkata gini, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, jadi rupanya waktu kita berbicara dalam bahasa roh, itu kita lagi berdoa, lagi bersyafaat bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Wow, powerful. Powerful banget. Bapak dan Ibu, Roh Kudus itu roh syafaat. Amin. Katakan dengan saya, Roh Kudus itu roh syafaat. Jadi waktu kita sementara kita sementara masuk di dalam satu nada selaras dengan Tuhan, maka yang terjadi kemudian Bapak dan Ibu, kita sebenarnya sementara berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang kudus Tuhan. Saya punya banyak pengalaman, tiba-tiba ketika saya bahasa roh, saya ingat teman saya di pulau ini, Tuhan mengingatkan saya tentang mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi waktu kita sementara terus melatih diri kita dalam bahasa roh, kita sementara terus melatih diri kita untuk ada dalam roh doa syafaat. Come on. Dalam roh doa syafaat. Satu kali Bapak dan Ibu, saya ada di lokasi Borobudur. Kami lagi berdoa memberkati Jawa Tengah. Belasan tahun yang silam. Ada seorang sekumpulan turis yang ternyata itu ada seorang guide yang datang dari Israel. Tapi kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan tahu bahwa ada guide-guide Israel yang bisa 8-7 bahasa. 8-7 bahasa. Anda dengar mereka bicara dalam bahasa Indonesia, tuh mereka tawar harga dengan bahasa yang sangat-sangat Indonesia banget. Ketika mereka ketemu sama orang Mandarin, mereka bicara dalam bahasa Mandarin, bahasa Spain dan sebagainya, mereka bisa bicara dalam berbagai macam bahasa. Memang Tuhan pakai mereka dengan cara yang luar biasa. Kami lagi berdoa Bapak dan Ibu, dan kita lagi berbicara dalam bahasa roh. Kita lagi berdoa dalam roh. Saya dengan teman-teman muda waktu itu, kita lagi berdoa waktu itu. Bapak Ibu, sesudah itu, orang itu datang dan bertanya kepada saya dan teman-teman yang ada di situ. Tadi bahasa yang kalian pergunakan itu bahasa apa? Dia bilang kepada saya, kepada kami, saya mengerti 9-10 bahasa asing. Tapi saya belum pernah dengar ada sebuah bahasa yang perfect seperti apa yang kalian ucapkan. Saya mengerti banyak bahasa. 10 bahasa saya bisa bicara, tapi saya tahu banyak bahasa yang lain. Saya belum pernah dengar bahasa seperti ini, tapi saya dengarkan, saya tertarik. Makanya saya lihat ketika kita lagi itu, dia terus memperhatikan kita dengan sangat serius. Dan dia bilang, dia dengarkan sebuah gelombang yang sungguh-sungguh sangat indah di dalam cara kita mengucapkan itu. Saya lalu mengerti hari-hari ini bahwa itulah syafaat ilahi dalam Tuhan. Waktu kita speaking in tongues, kita lagi bersyafaat. Dan terutama kita lagi bersyafaat bagi hamba-hamba Tuhan. Dia brother sister, mari bangkit berdiri. Thank you Jesus, Andres dan tim. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda jadi wow hari ini. Tapi saya bermaksud untuk Anda coneng masuk dalam gelombang ini. Anda masuk dalam gelombang ini. Bapak Ibu, seperti Anda colok handphone Anda, seperti Anda charge baterai Anda, maka waktu kita berbicara dalam bahasa roh, itu kita lagi terkoneksi dengan sumber kuasa yang tanpa batas.